Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran daring kita hari ini. Hari ini kita akan lanjut belajar dari buku tema kita, yaitu buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak kami mengetahui tanggung jawab kalian masing-masing di lingkungan masyarakat dan di lingkungan yang lain. Dan kedua, anak-anak kami juga dapat mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di sekitar lingkunganmu, begitu pula nanti yang ada di negara kita ini. Kalian nanti akan tahu jenis-jenis usahanya, bukan kegiatan ekonominya. Kalau kegiatan ekonominya di pelajaran kemarin, anak-anak kami sudah tahu. Contohnya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan contoh-contoh kegiatan yang bergerak dalam bidang ekonomi dalam lingkungan sekitarmu, kamu sudah tahu. Contohnya berdagang, bertani, jasa, dan sebagainya. Kalau sekarang kita mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi. Agar anak-anak kami lebih paham dalam pembelajaran ini, mari anak-anak kami simak video yang Bapak buat berikut ini. Silakan disimak ya. Masih ingatkah kamu pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, mari kita lihat perbedaan yang 3 berikut. Nah, ini dia. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, inilah hak kalian sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Keenam, berpendapat dan berorganisasi. Kelima, mengembangkan kebudayaan daerah. Demikian dia hak kalian sebagai warga masyarakat. Dan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat, 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, musyawarah warga masyarakat setempat. Dan berikutnya adalah menghormati tetangga di lingkungan setempat. Berikutnya lagi adalah membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kewajiban kalian di lingkungan masyarakat ya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak akan mengenal jenis usaha ekonomi yang ada di lingkunganmu, begitu juga di lingkungan masyarakat yang lain. Jenis usaha ekonomi dibagi atas 2. Yang pertama usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang termasuk ke dalam usaha ekonomi perorangan itu adalah usaha ekonomi, atau artinya adalah usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana.
Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, itu usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modalnya, pengelolaannya, maupun keuntungannya. Itu semua dibagi bersama. Nah, jenis contoh dari usaha ekonomi perorangan adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Sedangkan contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok disebut satu contohnya firma, kedua persekutuan komanditer atau sering disebut CV, dan perseroan terbatas atau sering disebut PT. Dan ada juga badan usaha milik negara atau disebut BUMN. Dan yang terakhir adalah koperasi. Firma merupakan perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang dan setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Sedangkan CV atau persekutuan komanditer adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Kedua, anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Dan berikutnya, perseroan terbatas atau sering disebut PT, yaitu perusahaan yang modalnya dihimpun dari berbagai orang dengan cara menjual saham. Kedua, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Kemudian, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Kedua, badan usaha milik negara dapat berbentuk perusahaan umum atau disingkat Perum dan perseroan terbatas yang disingkat PT. Berikutnya, koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi itu banyak, misalnya koperasi unit desa atau KUD, koperasi sekolah, dan masih banyak lagi anak-anak. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi bahan pokok lainnya, dan sebagainya. Masih banyak lagi, dan kamu pasti akan menjumpainya di tempat lain. Nah, Bapak akan menjelaskan bentuk-bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Dan yang berikutnya adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan jasa tertentu bagi anggotanya. Dan yang berikutnya adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Dan masih banyak lagi jenis-jenis koperasi lainnya yang ada di masyarakat atau yang ada di sekitar negara kita ini. Sekian dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, pantang menyerah, salam sehat dari Pak Guru. Bye.